Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kali ini kita langsung masuk ke materi inti, yaitu kita akan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat yang 30 sampai dengan ayat yang ke 33. Kita awali dulu dengan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, terjemahkan perkosakatanya. Di sini yang dikotaki tinggal sedikit. Sekali lagi berarti yang tidak dikotaki Bapak Ibu sudah hafal, insya Allah. Ya. Saya mulai. Wa dan id, ingatlah ketika. Jadi aslinya wa id dan ketika. Tapi yang dimaksud ini kalau kita baca di terjemahan di dapat itu wa id itu dan ingatlah ketika. Qala berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, in sesungguhnya. Nah, ya ini dhamir nih, kata ganti saya. Ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan, ja'ilun akan menjadikan fil ardi di dalam bumi khalifah. Qalu mereka berkata, para malaikat, ataj'alu apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya man orang yang yufsidu dia membuat kerusakan fiha di dalamnya, wa dan yasfiku dia menumpahkan ad-dima darah, wa nahnu dan kami nusabihu kami senantiasa bertasbih bihamdika dengan memujimu, wa nuqaddisu dan kami mensucikan laka bagimu. Qala berfirman Allah, ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui malah apa yang tidak ta'lamun kalian ketahui. Saya ulang lagi. Wa'id dan ingatlah ketika qala berfirman Rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fil ardi di dalam bumi khalifah. Kita artikan khalifah saja, nanti penjelasannya berikutnya. Qalu mereka berkata, ataj'alu apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya man orang yang yufsidu dia membuat kerusakan fiha di dalamnya, wa dan yasfiku dia menumpahkan ad-dima'ah darah, wa nahnu dan kami nusabbihu kami senantiasa bertasbih bihamdika dengan memujimu, wa nuqaddisu dan kami mensucikan laka bagimu. Qala berfirman Allah, ini sesungguhnya aku a'lamu lebih mengetahui malah apa yang tidak ta'lamun kalian ketahui. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang sudah mulai
menerjemahkan kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Dan pertama yang akan kita artikan ini adalah kisahnya Nabi Adam. Jadi sebelum Allah menciptakan khalifah pertama yaitu Nabi Adam, itu Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikat, saya akan menjadikan khalifah, seorang khalifah di bumi, yaitu namanya Adam." Tapi apa jawaban alam malaikat itu? Qalu, mereka berkata, "Ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya man, orang yang yufsidu, dia membuat kerusakan fiha di dalamnya." Ini sanggahan pertama atau jawaban pertama yang disampaikan malaikat ketika diinformasikan bahwa Allah akan membuat seorang khalifah. Ditambah malaikat menyebutkan bahwa orang yang akan dijadikan khalifah itu pekerjaannya nanti dia yufsidu fiha, dia membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima, dan dia menumpahkan darah. Wa nahnu, sedangkan kami nusabbihu, kami malaikat, nusabbihu, kami senantiasa menyucikan, nusabiku, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan mujimu. Nah, rupanya menginformasikan kepada kita bahwa pekerjaan malaikat itu hanya melulu nusabbihu, bertasbih, bihamdika, dengan mujinya, wa nuqaddisu, dan mensucikan laka baginya. Jadi itu rupanya pekerjaannya, nggak ada pekerjaan lain, karena disebutkan seperti itu tadi, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami senantiasa bertasbih, memujimu, dan mensucikanmu. Tapi Allah berfirman, qala, Allah berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu, jadi ini ismul tafdil yang artinya lebih. A'lamu, lebih mengetahui, mala ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Ini jawabnya Allah kepada malaikat tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Wa alama, dan dia Allah mengajarkan Adam, kepada Adam, al asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya. Summa, kemudian aradahum, mengajukan atau menyodorkan, aradha, menyodorkan atau mengajukan hum, pada mereka. Mereka siapa? Alal malaikati, atas para malaikat. Faqala, maka berfirman Allah, ambiuni, sebutkanlah kepadaku, ambiuni, sebutkanlah atau terangkanlah kepadaku, bi asma'i, dengan nama-nama, haulai, ini semua, in kuntum, jika kalian itu adalah syadiqin, orang-orang yang benar. Jadi ini setelah Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang ada di dalam surga, semuanya, kullah, semuanya. Setelah itu Allah menyodorkan atau mengajukan kepada malaikat, sebutkan ini coba, kalau memang kamu orang-orang yang benar. Tapi karena malaikat memang tugasnya cuma disuruh bertasbih dengan memuji dan mensucikan, jadi nama-nama tidak perlu untuk para malaikat, makanya tidak diajarkan. Karena tidak diajarkan kepada malaikat, malaikat berkata, qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma, tidak ada ilmu atau tidak ada pengetahuan, lana bagi kami, illa, kecuali ma, apa yang alam tanah telah engkau ajarkan kepada kami, innaka, sukunya engkau, anta engkau, al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Nah, ini
keistimewaan atau kelebihan khalifah yang pertama yaitu Nabi Adam. Beliau diajarkan langsung oleh Allah nama-nama. Ini merupakan pembekalan atau bekal untuk menjadi khalifah. Memang harus tahu nama-nama. Kita nggak bisa bayangin kalau tidak diajarkan nama-nama kepada kita, kepada Nabi Adam dan kepada turunannya. Kita akan kesulitan untuk menyampaikan sesuatu karena kita nggak tahu namanya. Tapi bagi kita yang sudah tahu, memahami nama-nama, sehingga kita nggak perlu mendatangkan sesuatu. Umpamanya, tolong ambilkan kurma. Karena kita sudah tahu ini kurma, sampai rasanya tahu. Itu ini sudah terbayang di pikiran kita. Umpamanya, ketika kita melewati suatu gunung, nggak mungkin kita akan mendatangkan gunung. Nggak mungkin itu. Makanya Allah mengajarkan nama gunung. Jadi ketika disebut nama gunung, disebut gunung, kata gunung, itu sudah terlintas di pikiran kita, oh iya, gunung itu yang besar, yang tinggi, ya nggak mungkin kita bawa warnanya kalau dari jauh hijau-hijauan umpamanya. Nah, itu disebutkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah, dan itu merupakan bekal untuk menjadi khalifah. Makanya ditanyakan kepada malaikat, hai malaikat, kalau memang kamu betul orang yang benar, coba sebutkan nama-nama ini. Karena malaikat tidak pernah diajari oleh Allah mengenai nama-nama. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma, tiada ilmu lana bagi kami illa kecuali ma alamtan, apa yang Kau ajarkan. Ini jawabannya. Diteruskan ayat yang ke-23-nya. Qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, sebutkan kepada mereka. Artinya suruh menyebutkan kepada malaikat. Ambihum, sebutkan kepada mereka atau terangkan kepada mereka. Bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Umpamanya di situ ada daun, ada pohon, ada buah, ada batang dan lain sebagainya. Oleh Nabi Adam disebutkan. Falamma, maka ketika amba'ahum, dia telah menyebutkan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka itu. Nah, akhirnya Allah berfirman, alam, bukankah, kita terjemahkan alam, bukankah akul, telah aku katakan lakum pada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui ghaibah, rahasia keghaiban, as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Wa a'lamu, dan aku lebih mengetahui ma, apa yang tubduna, kalian tampakkan. Wa ma, dan apa yang kuntum, kalian. Ini pertemuan kita kali ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 33. Ini yang menjelaskan kisah Nabi Adam. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah Nabi Adam. Contohnya di surat Al-A'raf ayat yang ke-11 dan berikutnya, surat Toha, surat Al-Kahfi, dan Al-Hijr. Itu disebutkan juga kisah Nabi Adam. Kalau kita membaca sepintas, seakan-akan kisah ini diulang-ulang. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada pengulangan kisah. Untuk itu, kalau kita mau meneliti dengan seteliti-telitinya, membaca secara saksama, memang ada kisah. Contohnya Nabi Adam di surat Al-Baqarah ayat 30 ini beda dengan di surat Al-A'raf, beda dengan di surat Toha, beda dengan di surat Al-Kahfi, dan di surat yang lainnya.
tidak mungkin Al-Quran itu akan mengulang-ulang. Karena Al-Quran adalah kitab dakwah, kitab hukum-hukum, kitab manhaj kehidupan, panduan untuk hidup. Sia-sia kalau hanya sekedar mengulang-ulang. Jadi memang ada kisah Adam di surat Al-Baqarah, di surat-surat yang lain, tapi lain episodenya, lain keperluannya. Nah, untuk kali ini yaitu menerangkan bahwa Allah menginformasikan kepada malaikat bahwa akan membuat seorang khalifah dan Allah membekali dengan ilmu-ilmu. Dan ini tidak akan diterangkan di yang lainnya, di ayat atau surat-surat yang lainnya. Inilah, jadi kalau ada pemahaman yang menyebutkan bahwa ada pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran, hakikatnya tidak ada. Kalau toh ada, itu akan berbeda tujuan dan maksud pengulangan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mengenai penjelasan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 33. Selanjutnya, mari kita buka yaitu catatan penting materi inti. Atau sebelumnya kita bahas dulu di sini kita sudah mulai mengetahui atau mempelajari bentuk-bentuk dari kata. Jadi kalau kita belajar ilmu shorof, ada istilah tasrifan istilahi. Artinya tasrifan untuk mengetahui perubahan-perubahan kata menjadi perubahan arti. Contohnya yang sudah kita ketahui adalah ja'ala. Ja'ala itu adalah fi'ilnya madi. Di sini ketemu kata ja'ilun. Asal katanya yaitu fi'il madi ja'ala, tapi berubah menjadi ja'ilun. Ja'ilun itu orang yang menjadikan. Jadi orang yang menjadikan. Ada lagi di sini taj'alu, fi'il mudhari'. Akan atau sedang, taj'alu. Jadi di sini akan menjadikan. Ja'ilun orang yang menjadikan, taj'alu akan menjadikan, ja'ala telah menjadikan. Nah, di dalam tasrif istilahi itu ada yang perlu kita hafal nanti, mulai dari fi'il madi, fi'il mudhari', masdar ghairu mim, masdar mimi, dan isim fa'il. Nah ini ja'ilun isim fa'il, terus isim maf'ul, terus fi'il amar, fi'il nahi, terus isim makan, isim zaman, dan isim alan. Jadi satu ja'ala itu akan dirubah menjadi 11 perubahan bentuk menjadi 11. Nah, nanti akan ada lagi ke bawahnya tasrifan lughawi, yaitu pelaku. Ja'ala, ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, dan seterusnya. Ini sebagai informasi saja. Nanti insya Allah kalau sudah pertengahan juz 1 kita akan memperkenalkan
ilmu sorof secara agak komplit. Nah, untuk kali ini kita 3 saja, fi'il madi, fi'il mudhari, dan isim fa'il. Jadi ja'ala, yaj'alu, ja'ilun. Ja'ala telah menjadikan, yaj'alu akan menjadikan, ja'ilun orang yang menjadikan. Ya. Ini tambahan saja. Mari kita lanjutkan materi inti. Di halaman 32. Sebelah kanan, kullaha. Kullaha itu artinya semuanya. Sama dengan jami'an, semuanya. Jadi kullaha sama dengan jami'an. Alam tanah sama dengan alam ta ditambahnya. Alam ta, engkau telah mengajarkan na kepada kami. Alam tanah berarti engkau telah ajarkan kepada kami. Hazihi sama dengan haza, ini. Anta itu engkau yang dimaksud engkau subjek. Sebelah kirinya haulai, lawannya ulaika. Kita sudah tahu ulaika itu mereka itu. Tapi kalau haulai mereka ini. Saya ulang, ulaika mereka itu, kalau haulai mereka ini. Tubduna itu lawannya taktumun. Tubduna kalian tampakkan, tapi kalau taktumun kalian sembunyikan. La ilma, la kita artikan tidak ada. Contohnya yang sudah kita ketahui, la roiba, jadi tidak ada keraguan-keraguan. Tapi kalau la ilma, tidak ada ilmu, atau tidak ada ilmu pengetahuan. Ka di sini disebutkan kamu objek. Untuk catatan penting itu kita lanjutkan, mari tambahnya. Materi tambahan pertemuan kelima dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 37, tapi nanti kita potong saja. Kita tadinya belum tahu ni, sekarang sudah tahu ni. Ni itu aku, inni, in sesungguhnya, ni aku. Jadi ini sesungguhnya aku. Contohnya di bawahnya, ini sesungguhnya aku. Nah itu ya-nya ada, bisa ya mati, bisa ya hidup. Jadi kata yang perlu dikenal pada materi sekarang adalah mengenai ya mati dan ya hidup. Berikutnya latihan yang di bawah. Latihan mengartikan tiap kata yang tersusun di bawah ini. Nomor 1, lahu. Kemarin kita sudah tahu la-nya bukan la asli, tapi aslinya li. Lahu aslinya lihu, yaitu baginya. Lahum bagi mereka, laka bagi kamu, lakum bagi kalian, li bagiku, lana bagi kami. Nomor 2, fa akhrajahu, maka mengeluarkannya. Fa akhrajahu, maka mengeluarkannya. Fa akhrajahum, maka mengeluarkan mereka. Fa akhrajaka, maka mengeluarkan kamu. Fa akhrajakum, maka mengeluarkan kalian. Fa akhrajani, ini tambahannya, maka mengeluarkan aku. Fa akhrajana, maka mengeluarkan kami. Ambihum, ambihum, terangkanlah kepadanya atau sebutkanlah kepadanya. Ambihum, sebutkanlah kepada mereka. Sebutkanlah kepada kamu nggak ada, pada kalian juga nggak ada. Yang ada adalah ambiuni, sebutkanlah kepadaku. Nah, sudah tahu tambah ni. Ambiuna, sebutkanlah kepada kami. Yang keempat, alam tahu, telah engkau ajarkan kepadanya.
alam tahum telah engkau ajarkan kepada mereka. Alam taka nggak ada, telah engkau mengajarkan kepada kamu, nggak ada. Alam taku juga nggak ada, adanya alam tani, telah engkau ajarkan kepadaku. Alam tanah, telah engkau ajarkan kepada kami. Ulang, alam tahu, telah mengajarkan kepadanya. Alam tahu, ambihum, sebutkan kepadanya. Ambihum, sebutkan kepada mereka. Ambiuni, ambini, sebutkan kepadaku. Ambina, sebutkan kepada kami. Amba'ahu, telah menyebutkannya. Amba'ahum, telah menyebutkan pada mereka. Amba'aka, telah menyebutkan kepada kamu. Amba'akum, telah menerangkan kepada kalian atau menyebutkan. Amba'ani, telah menyebutkan kepadaku. Amba'ana, telah menyebutkan kepada kami. Nomor yang ketujuh, innahu, ini sudah banyak sering kita ketahui. Innahu, sesungguhnya dia. Innahum, sesungguhnya mereka. Innaka, sesungguhnya kamu. Innakum, sesungguhnya kalian. Ini, nah ini yang belum kita ketahui, yang barusan. Ini sesungguhnya aku. Inna, sesungguhnya kami. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, yaitu kolom nomor 8 sampai dengan kolom 13. Bapak Ibu yang saya hormati, ini pertemuan kita, yaitu materi pentingnya surat 2 surat Baqarah ayat yang ke-30 sampai dengan 33. Kita ulang-ulang dengan harapan semakin hari semakin banyak kosakata yang kita ketahui artinya dan kita hafal. Jadi dari setengah halaman ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kosakata. Padahal jumlahnya kurang lebih 100 itu kalau dihitung. Jadi yang lainnya berarti kita tahu. Demikian dulu, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.